Berkata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Man kana katsiruz dzunub fa'azamu dawaihi al-jihadu fisabilillah." Siapa yang memiliki banyak dosa, maka obatnya yang paling manjur adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudara kaum muslimin, kita kembali mengutip faedah dari kitab tauhid, dan pada kali ini pada bab berkata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, babun ma jaa fi zimmatillahi wa zimmati nabiyhi. Bab apa yang datang itu tentang perjanjian Allah dan perjanjian nabinya. Beliau membawakan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 91, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum, dan yaitu penuhilah janji terhadap Allah bila kalian telah berjanji. Wala tanqudul aymana ba'da tauqidiha, dan janganlah kalian membatalkan sumpah setelah menguatkannya. Saudara kaum muslimin, dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada para hambanya untuk menjaga perjanjian dan tidak membatalkannya. Di antaranya adalah perjanjian yang dilakukan oleh kaum muslimin bersama dengan orang-orang kafir di saat di medan jihad. Termasuk pula di antaranya adalah yaitu perjanjian yang pernah diadakan oleh Nabi SAW dengan orang-orang musyrik Quraisy yang kita kenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Saudara kaum muslimin, membatalkan perjanjian termasuk tidak mengagungkan Allah SWT. Ini termasuk meremehkan Islam, membuat orang-orang kafir itu benci terhadap Islam, dan ini menunjukkan kekurangan tauhid seorang hamba. Saudara kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala telah mengarahkan hambanya untuk mengagungkan syiar yang besar ini. Di antaranya adalah apa yang disebutkan di dalam hadis ini, yaitu dalam bab ini dari sahabat Buraidah. Dia berkata, apabila Rasulullah SAW mengangkat panglima atas suatu pasukan atau atas itu utusan perang, ausahu bi taqwallahi azza wa jalla, maka Nabi berwasiat kepada panglima ini agar bertakwa kepada Allah azza wa jalla, wa ma ma'u minal muslimina khairan, dan agar dia berbuat baik kepada kaum muslimin yang bersamanya. Faqala, Nabi berpesan, ugzu bismillah fi sabilillah, yaitu berperanglah dengan nama Allah di jalan Allah SWT. Qatilu man kafar billah, perangilah orang-orang yang kafir terhadap Allah SWT. Ugzu wala taqdiru wala tagullu, berperanglah, yaitu jangan kalian menipu, jangan kalian itu berkhianat, wala tumassilu, dan jangan kalian mencincang, wala taqtul walidan, jangan pula kalian membunuh anak kecil. Wa idza laqita aduwaka minal musyrikin fad'u ila salasi khisalin aw khilalin, apabila kamu bertemu dengan musuhmu dari kalangan orang musyrik, ajak mereka kepada 3 perkara. Fa ayyatuhunna ma ajabuka faqbal minhum wa kufa anhum, mana saja yang kalian dipenuhi, maka terimalah dari mereka dan tahanlah dari mereka. Summa du'um ilal Islam, kemudian ajak mereka kepada Islam. Fa inhum ajabuka faqbal minhum wa kufa anhum, jika mereka yaitu menyambut seruanmu, maka terimalah dan tahanlah dari mereka. Summa du'um ila tahawul min darihim, lalu ajaklah mereka untuk yaitu berpindah dari negeri mereka menuju negeri kaum muhajirin. Wa akhbirhum annahum in fa'alu zalika, dan beritahu mereka jika mereka melakukan hal itu, falahum ma lil muhajirin wa alaihim ma alal muhajirin, maka mereka berhak mendapatkan apa yang didapatkan oleh kaum muhajirin, dan mereka memiliki kewajiban seperti apa yang diwajibkan kepada kaum muhajirin. Fa in hum abau, dan jika mereka enggan, fas'alhumul jizyata, maka mintalah dari mereka jizyah. Fa inhum ajabuka faqbal minhu wa kufa anhum, jika mereka memenuhi seruanmu, maka terimalah dan tahanlah dari mereka. Fa inhum abau, dan jika mereka enggan, fasta'in billahi wa qatilhum, jika mereka enggan, maka itu minta tolonglah kepada Allah dan perangilah mereka, agar yaitu ketaatan seluruhnya hanya milik Allah SWT. Kemudian Nabi berpesan, wa idza hasarta ala ahla hisnin,
apabila engkau mengepung musuh di bentengnya, fa'araduka an taj'al lahum zimmatallah zimmatan nabihi, lalu mereka ingin agar engkau menjadikan untuk mereka perjanjian Allah dan perjanjian nabinya, wala taj'al lahum zimmatallah zimmatan nabihi, janganlah engkau berikan kepada mereka, walakin ja'al lahum zimmataka wa zimmata ashabika, tapi berikanlah kepada mereka perjanjianmu dan perjanjian para sahabatmu. Fa innakum an tukhfiru zimamakum wa zimmata ashabikum khairun min an tukhfira zimmatal wa zimmatan nabihi. Karena bila perjanjian kalian itu dibatalkan, itu lebih ringan dibandingkan dibatalkannya perjanjian Allah dan perjanjian nabinya. Wa idza hasarta ala hisnin fa araduka an tanzilhum ala hukmillah fala tanzilhum ala hukmillah. Jika engkau mengepung musuh di bentengnya, lalu mereka ingin agar engkau membuatkan untuk mereka hukum Allah, maka janganlah engkau buatkan untuk mereka hukum Allah Subhanahu wa taala. Walakin anzilhum ala hukmika, tetapi terapkan pada mereka hukummu. Fa innaka la tadri atusibu fihim hukmul amla. Karena engkau tidak tahu apakah engkau benar menerapkan kepada mereka hukum Allah atau tidak. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Saudara kaum muslimin, jihad ini adalah benteng Islam, pilar agama, pertahanan negara yang paling kokoh, pondasi umat yang paling kuat. Jihad melindungi dari kehancuran, memelihara negeri, melemahkan kekuatan musuh, menumpulkan ketajaman mereka, menghilangkan taji dan memupus habis ambisi mereka. Saudara kaum muslimin, jihad adalah letak kekuatan Islam, keperkasaan dan kewibawaannya. Keamanan dan ketentramannya membuat dengki para pendengkinya, membuat murka para musuh-musuhnya. Saudara kaum muslimin, jihad ini akan bisa meluaskan tanah negeri kaum muslimin, membentuk kekuatan dan kekuasaan mereka, merealisasikan persatuan mereka. Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad, melainkan mereka pasti akan hina dan kehilangan kewibawaan. Mereka akan dirubah bentuknya, mereka akan berada dalam ketakutan, dan mereka akan mengalami kehinaan dan kekerdilan. Mereka akan merasa asing di negeri mereka sendiri. Mereka akan menjadi santapan setiap orang yang lapar. Mereka akan menjadi ambisi setiap orang yang berambisi. Mereka lapar agar musuh-musuh mereka kenyang. Mereka telanjang agar musuh-musuh mereka berpakaian. Mereka sengsara agar musuh-musuh mereka berbahagia. Karena itu saudaraku muslimin, jihad ini adalah untuk menyebarkan agama, menegakkan panji-panjinya, berdakwah kepada agama Allah, menolak tipu daya musuh dan kaum yang menunggu-nunggu kehancuran kaum muslimin. Karena itu Nabi SAW memberikan wasiat kepada panglima pasukan. Yang pertama, agar dia bertakwa dan berbuat baik, berlemah lembut kepada orang yang bersamanya dari kaum muslimin. Yang kedua, agar dia memohon pertolongan di saat memulai peperangan, memohon pertolongan kepada Allah SWT. Kemudian yang ketiga, bahwasanya agar berperang, agar kalimat Allah lah yang tertinggi, bukan untuk mendapatkan harta dan kedudukan. Kemudian apabila dia bertemu dengan musuhnya orang-orang kafir, hendaknya orang kafir ini diajak kepada salah satu dari tiga. Yang pertama adalah diajak untuk Islam. Jika mereka menerima, maka mereka berhak berada di Madinah, di negeri kaum muhajirin. Mereka mendapatkan hak seperti hak orang-orang Islam, dan mereka memiliki kewajiban seperti yang diembankan kepada kaum muslimin, yaitu berupa jihad dan pembelaan terhadap Islam. Namun jika mereka menolak, maka hendaknya mereka diambil jizyah, atau mereka menolak untuk meninggalkan negeri mereka. Mereka tetap seperti orang-orang muslimin, berlaku atas mereka hukum Allah, tetapi mereka tidak berhak mendapatkan yaitu ghanimah dan harta rampasan perang, kecuali jika mereka ikut berjihad bersama kaum muslimin. Kemudian jika mereka enggan memeluk Islam, maka mereka diminta jizyah. Dan jika mereka menolak jizyah, tidak pula masuk ke dalam Islam, maka hendaknya mereka diperangi agar ketaatan agama seluruhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, Nabi berwasiat, berpesan, jika panglima Islam mengepung orang-orang kafir di bentengnya, lalu mereka ingin diterapkan perjanjian Allah dan Rasulnya, maka janganlah panglima Islam memberikan
mereka hal yang demikian. Tetapi hendaknya mereka membuatkan perjanjian dirinya dan perjanjian para sahabatnya, karena dikhawatirkan akan digagalkan atau dibatalkan perjanjian ini oleh orang-orang yang mereka tidak memenuhi hak perjanjian. Karena dibatalkannya perjanjian manusia ini lebih ringan dibandingkan dibatalkannya yaitu perjanjian Allah dan Rasulnya. Saudara kaum muslimin, dan jika panglima Islam ini mengepung orang-orang kafir di bentengnya, lalu mereka ingin diterapkan hukum Allah, maka janganlah mereka menerapkan hukum Allah padanya. Ya, saudara kaum muslimin, apabila hal ini dalam masalah ijtihadiyah, hendaklah panglima ini menerapkan hukumnya yang dia lihat lebih bermaslahat bagi kaum muslimin, karena dia tidak tahu apakah dia benar dalam menerapkan hukum Allah pada mereka ataukah tidak. Saudara kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saff, "Ya ayyuhallazina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim." Wahai orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulih, yaitu kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilih, dan kalian berjihad di jalannya, fi sabilillah, di jalan Allah SWT, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kalian dan jiwa-jiwa kalian. Zalikum khairun lakum in kuntum mu'minin, itu lebih baik bagi kalian jika kalian benar-benar beriman. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Saudara kaum muslimin, Al-Hasan mengatakan, inna likulli tariqin mukhtasaran, sesungguhnya setiap jalan itu ada jalan pintasnya. Wa mukhtasaru tariqul jannah al-jihad, dan jalan pintas menuju surga itu adalah jihad. Berkata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, man kana katsiruz dzunub fa'azamu dawaihi al-jihadu fisabilillah, siapa yang memiliki banyak dosa, maka obatnya yang paling manjur adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Muawiyah bin Qurrah, adraktu salasina min ashabi Rasulullah SAW, aku menemui 30 sahabat Nabi SAW, wa ma minhum illa man ta'ana au tu'ina, tidak ada satupun dari mereka kecuali pernah ditusuk atau menusuk. Au daraba au driba, pernah memukul atau dipukul bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ja'alani Allahu wa iyyakum minhum, semoga Allah SWT menjadikan saya dan Anda termasuk dari antara orang-orang yang berjihad di jalan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.